Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai Anda dalam 1 jam ke depan di Opini, obrolan pagi ini. Nah, pemirsa, radio merupakan salah satu media yang masih eksis dari dulu sampai sekarang. Dan masih kita dengar juga biasanya dalam kendaraan ataupun dalam aktivitas apapun kita bisa mendengarkan radio. Bahkan di ponsel kita pun banyak sekali untuk melihat dan mendengarkan radio juga gitu. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu di balik suara penyiar radio. Dan kita sapa dulu bintang tamu kita yaitu Mama Kiki ya. Dan panggilan akrabnya Mama Kiki, nama aslinya Sri Lestari Tawab. Halo Mama. Halo, selamat pagi Anas. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa TVRI di mana saja berada. Iya, gitu kan. Sehat, Ma? Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya, gitu. Nah, kali ini kita berbicara tentang radio nih, Mah, gitu kan. Mungkin kita berbicara seputar pengalaman dan background Mama yang dari dulu hingga sekarang nih, gitu kan. Nah, boleh cerita dulu nggak, Mah? Awal Mama pertama kali turun menjadi penyiar radio. Gitu ya, rempong banget sih Anas nih. Jadi ceritanya ketika aku sudah tamat dulu sekolah di Palembang ya, terus aku terjun ke LPS, langsung terjun ke radio swasta. Nah, waktu itu aku menjadi penyiar radio Lesita. Itu tahun berapa, Mah? Tahun 74. Berarti Anas belum lahir itu. Kayaknya sih belum ya. Tahun 74 aku Elita, bukan Lesita, di radio Elita, kemudian di radio Warastra. Aku udah muter-muter di Palembang, di situlah awal-awal mengenal, mencintai radio. Iya, mencintai berpress. Sebelum Mama menjadi penyiar radio, memang dari dulu memang punya basically public speaking yang bagus kah? Atau memang karena mencoba aja atau bagaimana tuh? Mungkin karena kodrat aku diberi Allah suara yang bagus kali ya. Jadi tidak ada, kalau dulu kan nggak ada sekolah penyiar. Tidak ada, belum mengerti kita tentang public speaking gitu. Iya, seiring waktu, seiring zaman, terus kita belajar. Karena sosok kita menjadi seorang penyiar kan itu tidak pernah berhenti belajar. Iya, benar. Terus sampai hari ini kita harus belajar. Gitu. Jadi kita harus banyak perbendaharaan kata, harus bisa berimprov, ya pokoknya nggak berhenti Danas. Oh iya. Berarti awalnya memang di tahun itu memang bermodalkan suara mungkin Mama ya gitu ya? Kayaknya gitu deh, bermodalkan suara di tahun 74. Terus berlanjut lagi sampai ke Bengkulu gimana? Kan awal berkali di Palembang. Iya, jadi ketika Mama di radio swasta, Mama juga aktif di RRI Palembang sebagai pengisi acara Sanggar Sastra. Kemudian pernah juga nyicip di TVRI Palembang. Waktu hitam putih, nggak ada saingan ya. Tapi sebentar bersama teman-teman, mungkin teman-teman di TVRI ini tahu ya, teman-teman Yas Budaya, Idar Sumarno, Idar Sumarno, senior semua berarti semua. Nah, terus ketemu jodoh ceritanya. Sebelum ketemu jodoh, dari Palembang, Elita ingin membangun radio di Bengkulu. Oh iya. Iya, kebetulan Mama ditugaskan. Waktu itu tahun 77 ditugaskan ke Bengkulu untuk mendirikan cabang dari Elita. Itu pertama kali menginjak Bengkulu ya? Iya. Gitu, terus Mah. Terus pendek cerita dapat deh tuh tempat, lokasi gitu kan. Dulu kan bos dari Elita itu kan ada namanya Eljon Group. Jadi disitulah harus ada, Jambi ada, di Bengkulu ada, di Lampung ada. Nah, akhirnya turunlah ke Bengkulu gitu. Urus punya urus. Yang punya tanah ternyata masih jomblo gitu. Dan akhirnya berjodoh juga sama Mama. Juga. Gitu. Itu ya.
Berarti membangun dari tahun 78. 78, Iya. gitu. Iya. Itu membangun sekaligus menjadi penyiar juga berarti mamanya? Betul. Jadi Oh. waktu itu tahun 78 itu masih milik dari orang Palembang. Iya. Ya, terus jadi mama statusnya waktu itu cuman digaji lah gitu. Iya. Ngurus di lama-lama. Ketika jodoh juga ketemu di sana, akhirnya radio itu kami ambil. Iya. Dan dikembangkan oleh mama sendiri gitu ya? Iya, Oh. dikembangkan kami tahun 82 gitu. Tapi kalau berdirinya di Bengkulu, mama ngurus segala macamnya itu mulai tahun 78. 78. Kenapa mama memilih radio nih? Gitu kan. Padahal apa di tahun itu memang radio seeksis itu kah atau seperti apa? Kalau berbicara di Bengkulu waktu itu nggak ada. Oh, nggak ada? Tidak ada LPS, tidak ada radio iya. swasta. Jadi mama lah pertama kali mendirikan radio swasta. Iya. Jadi atas dasar apa tuh, Ma? Karena dari Palembang tadi harus mempunyai cabang di Bengkulu. Iya. Itu waktu itu di Bengkulu nggak ada sama sekali. Oh, iya. Iya, jadi radio swasta pertama di Bengkulu ya radio Santana. Tetapi waktu itu bukan Santana namanya. Apa, Ma? El Rosa. Oh, El Rosa. Iya, karena tinggalnya di Kebun Ros. Jadi karena masih satu grup dengan El John, jadi semuanya El. Elita dan ini El Rosa. Oh, iya. Ketika ditarik lagi diambil sama mama, semuanya menjadilah Radio Silvania. Oh. Nah, pada saat itu Radio Silvania ada peraturan tidak boleh memakai nama yang berbau asing. Terutama waktu itu ada bioskop, mungkin Anas belum tahu, ada Bengkulu Theater, ada Segara Theater, itu nggak boleh. Iya, oh iya. Nggak boleh. Nah, termasuklah radio mama Silvania itu katanya berbau asing. Akhirnya bertukar nama menjadi Santana. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, udah 41 tahun. 41 tahun gitu ya. Iya. Umur Anas aja nggak sampai segitu. Belum ya. Belum sampai segitu gitu ya. Belum, kayak iya. gitu. Terus berlanjut lagi nih, Mah, gitu kan. Dari mama mendirikan radio, bahkan sampai sekarang juga radionya tetap ada dan tetap eksis juga nih di Bengkulu gitu kan. Apa sih, Mah, tugas dari penyiar radio sendiri sebenarnya? Tugas dari radio sendiri itu sebenarnya punya tanggung jawab yang besar. Tidak mungkin kan radio itu hanya memutarkan lagu dari pagi sampai sore atau sampai malam, ya. Jadi kita terus berinovasi, kita harus mencari partner kerja supaya program siaran itu berhasil. Ya, antara lain kita harus menjalin kerjasama dengan pemerintah, harus mencari iklan, karena LPS itu kan hidupnya ditunjang dengan iklan. Iya, gitu. Jadi kita harus giatnya seperti itu sehingga kita bertahan, dan boleh dibilang pemilik radio itu jarang tidur. Kenapa? Berpikir terus. Iya. Kalau zaman-zaman dulu radio masih enak, bisa bekerja sama dengan produk-produk misalnya kan. Kalau sekarang kan tidak. Oh, dibatasi, Mah? Iya, misalnya ya boleh bilang produk rokok gitu kan. Kalau dulu kan partner, bisa hidup dengan kita mengadakan acara-acara di lapangan off air gitu. Kalau sekarang kan sejak rokok tidak boleh beriklan di radio, jadi ya sudah hampir nyaris tidak berdaya radio. Tetapi kita terus berpikir bagaimana untuk mempertahankan radio ini tetap bertahan. Alhamdulillah, sekalipun pada saat COVID kemarin, Nas, banyak radio-radio yang tumbang, tapi alhamdulillah mama radio tua belum merasakan kesulitan apapun. Berarti apa strategi mama saat, maksudnya ya mungkin namanya tantangan, namanya apa ya, masalah, badai juga yang harus dilewati mama selama mungkin 41 tahun itu. Apa strategi mama yang tetap struggle bahwa Santana harus tetap ada nih? Nah, itu satu hanya kekuatan dari mama sendiri, itu yang mendukung. Kekuatan dari mama sendiri, dan kita terus bekerja tanpa harus memikirkan kok hari ini ada krismon, kok hari ini ada COVID.
Tidak, kita mencari jalan bagaimana caranya sehingga ya alhamdulillah tetap bertahan. Gitu aja, tetap kuat, tetap menghadapi tantangan. Tetap kompak juga berarti ya. Oh iya, itu gitu harus, iya. Kayak gitu. Baik, Iya. Mama ditahan dulu, mungkin nanti Baik. kita lanjutkan obrolan kita di selanjutnya gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.